بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Allah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang laki-laki sebagai pemimpin seorang wanita. Namun di antara ayat tersebut ataupun di tengah-tengah ayat Allah Subhanahu wa taala memuji bagi wanita yang salehah. Mereka yang salehah, mereka yang taat, mereka yang menjaga apa yang mesti dijaga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka sudah menjadi seorang yang salehah, maka mereka ini jangan dicari-cari kesalahannya. Artinya sebagai seorang pemimpin laki-laki mesti memuliakan seorang wanita. Sebagai seorang pemimpin laki-laki mesti menghargai seorang wanita. Jangan menjadi seorang laki-laki seperti pada zaman jahiliyah yang mana subhanallah tidak menghargai dan tidak memuliakan wanita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan seorang wanita sebagai sosok seorang istri, seorang anak perempuan, begitu pula menjadi seorang ibu yang mana derajatnya sangat tinggi di dalam agama Islam. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Masya Allah, wanita itu memang istimewa. Bahkan Rasulullah menyebutkan kata ibu sebanyak 3 kali. Betapa tinggi derajat wanita itu di mata Allah, luar biasa. Dan sekarang kita masih melihat banyak banget masih orang yang tidak menghargai wanita, bahkan sampai merendahkan wanita. Nauzubillah min dzalik. Hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bagi kita semuanya. Temanya adalah wanita itu dimuliakan, bukan direndahkan. Nah, hari ini kita kedatangan, Masya Allah, salah satu qori'ah nih dan pelantun sholawat. Yang udah hadir di sini ada Ustazah Nadia Hawashi. Weh, assalamualaikum Ustazah Nadia. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, suaranya halus ya. Kayak saya gitu. Oh, mau suaranya cempreng. Ini Bunda Tuti versi muda. Iya, Masya Allah. Jadi gimana nih? Apa sih yang membuat Nadia ini tertarik menjadi qori'ah dan juga pelantun sholawat? Apalagi kalau kita dengar ini kan banyak banget udah prestasinya. Bisa sedikit cerita nggak nih? Ya, alhamdulillah sebetulnya terinspirasi dari kedua orang tua juga. Oh, orang tua juga. Ya, kebetulan almarhum bapak qori dan ibu juga qori'ah gitu. Oh, Masya Allah. Bapak qori, ibu qori'ah. Iya, betul. Oh, Masya Allah. Jadi, Nadia udah berkeluarga?
Alhamdulillah sudah. Sudah. Oh, Masya Allah. Jadi sekarang enak ya. Jadi sama suami juga gitu ya. Alhamdulillah. Udah berkeluarga. Saya tahu, pasti kamu akan jodoh-jodohin saya kan? Saya cuma ngecek Pagi-pagi, Kenapa sih? Ya Allah, Saya pagi-pagi. berkata, aman. Kalau nggak berkeluarga, saya pasti diceng-cengin. Enggak ya Allah. Ini enggak ya, Bunda Tuti ini Masya Allah Iya. senang banget ya hari ini kita kedatangan Ustazah Nadia, ada Iya. Bunda Tuti juga. Seorang wanita ini tentunya seharusnya dimuliakan ya, Iya. kan? Bukan malah direndahkan. Bagaimana tanggapan dari Ustazah Bunda Tuti ini tentang orang yang merendahkan wanita nih kalau buat Bunda nih? Masya Allah. Kalau misalkan kita melihat Rasulullah SAW betapa memuliakan wanita, maka kita harus mengikuti apa yang sudah Rasulullah SAW lakukan terhadap wanita. Kalau misalkan kita sebagai wanita itu direndahkan, pastinya akan sakit hati. Pastinya kan tidak ingin itu terjadi kepada kita. Apa yang kita lakukan, pasti orang lain juga merasakan. Yang ingin orang lain rasakan, kita juga pasti Pengen merasakan. merasakan. Nah. Kita ingin disayang, orang juga pengen disayang. Bener, kalau pengen disayangin orang gitu ya Ustazah Iya, Nadia kalau ya? ingin dimuliakan oleh orang lain, muliakan diri kita. Nah. Jadi jangan sampai perempuan itu direndahkan. Nah, kalau dari Ustazah Nadia sendiri gimana nih? Melihat orang yang merendahkan wanita. Ya sebetulnya kita kan para wanita inginnya dicintai, disayangi Oke. gitu ya. Jadi kalau misalnya laki-laki memperlakukan kita tidak wajar gitu, sangat-sangat gimana ya, sangat merendahkan sekali gitu bagi kita sebagai wanita. Jadi sangat tidak wajar lah gitu. Iya, istrinya. Maksudnya Intinya. Jadi Itu kalau pikiran harus dibaikin dulu. intinya ya laki-laki kalau mau dihargai, Ya. hargailah wanita. Wanita. Karena wanita pun sama ingin merasakan apa yang dirasakan seperti yang Anda rasakan nih laki-laki nih yang kurang menghargai. Makanya bagusnya kita doakan mereka Benar. semua. Oh kayak gitu. Nanti ada segmennya. Apa itu segmennya? Segmen titip doa. Nanti Oh, insya Allah di iya. segmen 3 ya buat jamaah yang ada di rumah yang mau titip doa boleh. Nanti insya Allah akan didoakan sama guru-guru kita. Oke, sekarang kita langsung aja membahas tentang tema kita pagi hari ini. Kita bicara masalah tentang zaman jahiliyah nih. Ustadz siap mau izin Iya, sebelum ini. siap. Dulu wanita katanya susah untuk mendapatkan yang namanya keadilan. Allah. Lalu bagaimana hukumnya jika seseorang ini ya kalau boleh dibilang ya tidak diperlakukan adil. Contoh mungkin dikekang oleh suaminya. Yang namanya perempuan ini zaman sekarang ini walaupun zaman sekarang masih banyak juga gitu yang kayaknya nggak mendapatkan kebebasan gitu. Lu mau dijawab penjelasan. Fadol, silakan. Baik, Ustaz Syam. bismillahirrahmanirrahim. Sampai guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Nadia, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Kalau berbicara zaman jahiliyah sebenarnya bukan berarti zaman orang-orangnya bodoh, tidak. Mohon maaf sebelumnya jahil memang berarti bodoh, tapi jahiliyah di sini disebutkan mereka sebenarnya orang-orang yang cerdas, tapi dengan kecerdasannya dia subhanallah menutup diri daripada keimanan kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Mereka sadar bahwa apa yang dibawa Nabi adalah kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti. Maka disebut oleh ulama ataupun disebut mereka adalah pada zaman jahiliyah. Subhanallah. Pada zaman tersebut pula mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Termasuk diantaranya memuliakan makhluk Allah, yaitu seorang wanita yang mana seorang wanita ini diangkat derajatnya di dalam Islam. Yang pertama, pada zaman tersebut wanita ini sangat tidak mendapatkan keadilan, bahkan wanita ini menjadi barang semata. Subhanallah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Subhanallah, dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa ternyata pada saat pewarisan, maka seorang wanita ini bisa diwariskan. Subhanallah, maka wanita dianggap sebagai barang. Yang kedua, bahkan kalau terjadi kelahiran dan yang dilahirkan adalah seorang bayi perempuan, maka itu akan menjadi aib untuk keluarga pada zaman jahiliyah tersebut. Subhanallah. Jadi mereka tidak menginginkan kelahiran daripada bayi wanita. Kemudian yang ketiga, wanita pun diperlakukan sebagai layaknya seorang budak. Subhanallah. Maka datangnya baginda Nabi SAW, diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sungguh mengangkat derajat wanita. Lalu bagaimana jikalau zaman sekarang masih terjadi hal-hal demikian? Apakah seorang wanita tetap harus taat kepada suaminya? Yang pertama,
tidak ada taat kepada makhluk. Baik anak kepada orang tua, baik istri kepada suami, tidak boleh taat kepada makhluk. Yang ditaati adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau Allah mengatakan taatlah kepada suamimu, maka taatnya bukan kepada suami, tapi taatnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar seorang wanita taat kepada suaminya. Lalu ternyata taat pun dibatasi hanya kepada apa yang tidak memaksiati Allah. Jadi kalau ketaatan tersebut ternyata memaksiati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal memaksiati Sang Khalik. Maka taat itu adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi bicara masalah tentang ketaatan gitu ya, Iya, harus sesuai dengan betul. perintah Allah. Jadi Iya. kalau misalnya dikekang juga perempuan jangan mau, perempuan Kalau juga punya terzalimi hak. jangan Iya. sampai. Pengen juga jalan-jalan, ya boleh jalan-jalan, tapi ada mahramnya gitu ya. Iya, benar. Nih Ustazah Nadia nih ada yang mau ditanya nih sama guru-guru kita juga nih. Jadi Ustadz, saya mau tanya, Ya. ketika dahulu zaman jahiliyah, seorang wanita itu tidak mendapatkan warisan begitu. Tapi ketika Islam datang, begitu dimuliakan dan mendapatkan bagian warisan. Bagaimana hukumnya jika wanita yang mendapatkan warisan tersebut belum mempunyai keturunan gitu, Ustadz? Bagaimana jawabannya? Izin ya semuanya. Kenapa sih senyum-senyum Bapak? Anda itu mau matang kok ayah saya. Pasti dalam hatinya ada kata-kata. Bunda Tuti, Ustazah Nadia, Masya Allah, tabarakallah, yang lagi viral ya. Viral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 2 Rajab 1444 Hijriah, berarti tinggal 58 hari lagi Ramadan. Masya Allah. Amin. Dan kemuliaan Rajab ini adalah bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi. Berkaitan yang ditanyakan oleh Ustazah Nadia, berkaitan tentang wanita yang dalam hal ini dahulu tidak dapat warisan. Lalu dia mendapat warisan. Sekarang di zaman Islam mengangkat derajat wanita dengan mendapatkan warisan. Kemudian ternyata wanita ini tidak punya keturunan. Maka warisannya dikemanakan? Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Warisan itu adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Lalu hartanya dikemanakan? Maka kembalikan kepada Allah, lalu kembalikan untuk jalur warisan. Dijadikan warisan kepada siapa yang diberikan kalau dia tidak punya keturunan. Maka alirkan dalam 2 cara. Yang pertama adalah jalur nasab. Carilah yang berkaitan dengan nasabnya. Siapa itu? Saudaranya kan? Siapa itu? Orang tuanya. Siapa itu? Kakeknya. Maka jalur itu yang kita gunakan. Dan ternyata kalau memang tidak ada, kan ada namanya jalur pernikahan. Maka datanglah mendapatkan jatah itu, warisan dari sosok wanita itu adalah ke jalur suaminya, pasangannya. Maka dalam hal ini warisan itu adalah sesuatu merukunkan silaturahmi yang luar biasa. Makanya kalau berbicara kenapa wanita cuma mendapatkan 1, laki-laki dapat 2, tapi sebenarnya itu adalah bagaimana sosok laki-laki bertanggung jawab atas wanita. Sekali lagi, bertanggung jawab atas wanita untuk menafkahi, untuk berbakti, untuk tanggung jawab, dan untuk menafkahi anak-anaknya. Masya Allah, cepet tau sih Ustadz Maulana kayak kedengerannya, sebentar gitu loh. Mohon maaf, cuma 3 menit. Oh iya. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah tapi saya tertarik nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Tadi Ustadz Syam sempat mengatakan bahwa dulu perempuan itu bahkan jadi warisan. Nah pada saat zaman jahiliyah ya Bunda ya. Iya. Nah ini pertanyaannya nih, kan kalau sekarang ini kan Masya Allah, kan perempuan ini sangat dimuliakan. Mau melakukan sesuatu pernikahan aja harus ada walinya. Benar. Nah pertanyaannya, kalau sampai nih dia nggak punya wali nih. Iya. Orang tuanya jauh atau mungkin udah nggak ada. Nah siapa yang berhak menjadi wali atau kriteria seperti apa yang berhak menjadi wali? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon petunjuk Allah. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustazah Nadia, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang wanita ingin menikah namun tidak ada wali satupun, maka siapa yang berhak untuk mewalikannya? Kalau kita
hidup ini memang sudah dicari ke sana ke sini. Orang tua ada yang meninggal, orang tua ada juga yang pergi jauh. Ada yang dari kecil juga tidak bertemu dengan orang tua. Bahkan ketika mau menikah pun bingung. Nah ini anak kemana mencari seorang wali? Nah wali di sini kriterianya pertama ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu adalah seperti ayah kandung, ya, kemudian kakek kandung, kemudian paman kandung, artinya paman dari bapak, kemudian siapa lagi? Saudara kandung yang laki-laki. Kalau misalkan itu masih ada dicari ketika mau menikah, berusaha dulu. Kemana nih saudara saya? Barangkali dicari nih, ada tidak? Cari informasi. Setelah berusaha memang tidak bertemu wali nasab dari seluruh keturunan, dicari tidak ada sama sekali, maka kita mendatangi kantor urusan agama. Menyampaikan hal ini, bagaimana ini? Kita ingin menikah tetapi walinya sama sekali tidak ada. Maka disitulah kepala kantor urusan agama yang diwakilkan oleh negara untuk menikahkan. Boleh atau tidak? Boleh. Karena itu sebagai wakil. Nah bagaimana kalau misalkan walinya memang sama sekali tidak ada? Kalau misalkan wali hakim tidak ada, kemudian wali nasab juga tidak ada. Bagaimana ini caranya? Kalau kita ingin tetap menikah, tetapi di sini di negara Indonesia tetap walau bagaimanapun kita harus ke kantor urusan agama. Nanti yang mengatur adalah kantor urusan agama, kepala kantor urusan agama yang diberikan mandat oleh negara untuk menikahkan. Jadi kita kalau menikah itu memang harus dengan wali. Kalau perempuan ya, perempuan itu memang menikah harus dinikahkan oleh wali. Lalu bagaimana ketika kita menikah, kita harus ikuti syarat dan rukun nikah. Karena kalau misalkan kita syarat sahnya kita menikah satu tidak ada dan rukun nikahnya satu tidak ada, maka pernikahan kita tidak akan sah juga kan? Mas, supaya kita nikahnya itu sesuai dengan agama, sesuai dengan negara, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai nikah ini kita sembarangan. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau kita sudah ada jodohnya, maka disitulah orang tua berkewajiban untuk menikahkan. Kalau sama sekali memang kita tidak ketemu, maka kita berdoa kepada Allah dengan cara nikah wali hakim di kantor urusan agama itu Masya diperbolehkan. Allah. Nikah itu pengen cari berkah. Iya. Gimana mau berkah kalau nikahnya aja nggak sah? Nauzubillah min dzalik. Ustazah boleh pinjam Al-Qur'annya? Sebentar. Makasih banyak. Masya Allah. Saya mau coba cari-cari ini nih. Coba lihat. Lagi nyari apa sih? Ayat apa? Enggak, saya mau coba cari ayat-ayat tentang wanita ini di zaman jahiliyah ini. Oh subhanallah. Kalau gitu nanti kita minta Ustazah Nadia aja bacain. Oh boleh. Cari Kalau gitu Ustazah nanti aja ya. Nadia. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya udah balikin lagi nih kalau gitu. Ustazah.